Ya, ini lagi gitu Kak. Dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Udah terserah gitu loh. Ya gitulah Kak, ya udah terlalu sakit, udah sebenarnya udah nggak mau kayak ngurusin dia lagi, mau kayak gimana pun juga ya udah. Awalnya hancur sih Kak. Awalnya hancur kan, nggak ada arah gitu, tapi namanya orang berusaha pasti Allah kasih jalan kan. Halo Besti Ketani, Besti setelah mendapatkan pengakuan dari ibu kandungnya yaitu Denada. Hal tersebut ternyata nggak serta-merta membuat Resa bisa bernafas lega. Selain belum juga ditemui oleh Denada, kini masa lalu Resa pun seraya dibongkar-bongkar, terutama terkait statusnya yang pernah menikah dan memiliki seorang anak. Dan Resa pun diduga telah dituding menelantarkan anak oleh mantan istrinya yaitu Dini, yang langsung dibantah kubu Resa dan disebut pansos. Di sisi lain, setelah dibongkarnya masa lalu Resa oleh Dini, mantan istrinya yang diduga telah menelantarkan anak, kini Dini juga diduga ramai dengan dugaan masa lalunya yang justru pernah diduga menjadi orang ketiga dari pernikahan seorang selebgram cantik asal Banyuwangi bernama Lita Besti. Sementara itu, di sisi lain ternyata kubu Resa yang belum membuka secara jelas tentang selesainya biduk rumah tangga dengan Dini, hanya seraya mengatakan kalau dibuka akan membuat anak yang kini ada pada Dini bisa diduga bersama Resa nantinya. Assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Resa itu untuk menggugah dia bahwa membuka bahwa memang Resa pernah bernikah, memang iya. Ya. Tahun berapa di usia berapa Bang mereka? Ya sekitar usia 20 tahun. 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada omongan? Sudah ada memang. Dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab, dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dan memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. pansos ini. Pansos yang memanfaatkan Resa. Sebenarnya aku tuh udah move on Kak, bener udah move on, tapi karena ada lagi jadi kayak sempat mikir, ya ini lagi gitu Kak. Dan gak nyangka juga ternyata mantannya si cewek ini yang lagi rame sekarang juga. Aku juga gak nyangka sih sebetulnya. Kaget, dan tiba-tiba juga banyak teman-teman netizen mungkin ya itu ke sosial media aku pada ngasih support. Akhirnya Kak, ternyata ya diam kamu selama ini bukan hanya orang Banyuwangi aja yang tahu, tapi seluruh Indonesia. Ada yang berkomentar seperti itu. Aku sempat kaget, apa? Setelah aku cari tahu, oh ternyata ini. Gitu sih Kak. Kagetnya di situ sih, banyak yang support terus ngasih ucapan-ucapan yang positif. Itu sih. Iya, iya, ya, ya gitulah Kak. Iya, udah terlalu sakit, udah sebenarnya udah nggak mau kayak ngurusin dia lagi, mau kayak gimana pun juga ya udah terserah gitu loh. Cuman pada akhirnya orang-orang pada tahu kan, jadi permasalahan hidupnya yang lain gitu loh. Kak, berarti itu maaf, suami sama Dini tuh nikah ya Kak setelah kakak cerai? Dengar-dengar sih iya kayak, tapi nggak tahu sih, kayak aku cuma denger-denger aja, aku nggak pernah yang kayak tahu faktanya sebenarnya seperti apa, aku nggak tahu. Cuma taunya emang baru kemarin nikah ya, nikah yang secara sah ya, aku taunya baru kemarin itu. Kalau sebelum itu aku nggak tahu. Karena Oh, saya berarti tahu dia sekarang posisinya dia tuh suami istri juga sama suami kakak ya berarti ya? Setelah kakak ceraiin. Kan aku cerainya udah lama Kak, 2023. Oh, dia nikah baru tahun ini. Baru tahun ini, baru bulan kemarin kayaknya. Dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia menggugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Kenapa kok dia pisah ya? Nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Risa loh. Oke. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di Persidangan. persidangan. Kalau itu. Nah, kalau ini kalau si Resa, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab.
Di sisi lain, disebut pansos kubu Dini, mantan istri Resa pun angkat bicara, Besti. Menurut kuasa hukumnya, munculnya Dini terkait Resa Rosano akibat adanya dugaan kebohongan yang dilakukan Resa yang pernah mengatakan belum pernah menikah. Lalu, bagaimana tanggapan kubu Dini terkait kubu Resa yang menyebut telah bertanggung jawab, dan bagaimana tentang bukti yang diperlihatkan Resa terkait Dini yang dikatakan tidak mau ikut campur, serta bagaimana juga tanggapan kubu Dini terkait statement kubu Resa yang menyebut dugaan anak bisa beralih ke tangan Resa jika dugaannya terblow up. Kita kemarin memberikan statement itu yang pertama bukan pansos atau cari panggung. Kita hanya meluruskan karena dari pihak Resa itu mengeluarkan statement tidak pernah nikah atau tidak mempunyai anak. Itu kan menyebarkan berita bohong. Jadi membuat dari pihak keluarga klien saya, si Dini ini merasa kecewa. Seperti itu. Kan seharusnya dia ngomong aja. Ngomong bahwa pernah nikah, mengakui. Terkait katanya beliau menunjukkan apa itu? Bukti IG story, tidak pernah tidak ikut campur loh. Memang benar tidak ikut campur, tapi kan jangan diartikan itu dalam hal apa dulu. Tapi kalau dia mengeluarkan statement bohong, ya pastilah dari pihak keluarga Mbak Dini itu ya kecewa. Itu bukti itu story IG itu sebelum Resa mengeluarkan statement. Janganlah bukti itu ditumpangi untuk meluruskan seolah-olah kita ini cari panggung. Tapi kan dia katanya mengakui pernah menafkahi, Kak. Maksudnya dia selalu sering, bukan sering, maksudnya pernah transfer lah untuk biaya sekolah mungkin, atau seperti apa, itu benar nggak sih, Kak? Kalau untuk biaya sekolah pernah atau tidaknya nanti apa ya Mas ya? Jadi gini, perlu saya jelaskan. Kalau terkait biaya ya, memang awalnya pernah menafkahi, tapi untuk selanjutnya dari si Resanya tidak pernah menafkahi. Jadi dia sudah melepas tanggung jawab. Kalau terkait hak asuh anak, itu ya harus melalui proses pengadilan pastinya. Tidak bisa. Nanti kita tarik. Loh, apanya yang ditarik? Kan harus ada proses. Harus ada putusan dari pengadilan. Semua kan butuh pembuktian. Harus diuji melalui proses persidangan. Tidak bisa asal tarik. Semua itu diatur dalam undang-undang. Seperti itu. Katanya Reza tadi ketemu anak yang tarik nakal dari dia. Dia tuh terakhir ketemu anak Reza kapan? Reza terakhir ketemu anak kapan, Kak? Baru ini sebelum ada masalah ini sempat dipertemukan sama ibu, sama ketemu pas ada acara keluarganya dari Reza. Artinya tidak rutin ya, Kak, untuk pertemuan antara Reza dengan anak-anak tidak rutin seperti apa yang disampaikan oleh pihak Reza. Tidak rutin. Bentuk tanggung jawab Reza ke anak itu seperti apa sih selama ini? Gitu? Sejauh ini bentuk tanggung jawab Reza terhadap anak-anak seperti apa sih, Kak? Kalau untuk tanggung jawab, ya seperti yang saya katakan kemarin, kalau untuk nafkah, awal dulu di saat kita masih dalam pernikahan, yang jelas masih ada nafkah untuk anak seperti itu. Kalau untuk berkelanjutannya, sudah jarang.
Anyway, ramainya terkait dugaan masa lalu Dini yang terkuak di mana adanya dugaan yang beredar kalau mantan istri Resa Rosano tersebut diduga pernah berselingkuh dengan mantan suami Lita. Ternyata cukup membuat Lita gak menyangka karena luka yang pernah ada lantaran harus bercerai kini justru membuatnya banyak menerima dukungan dari netizen. Padahal menurutnya ia tak pernah mengeluarkan statement apapun terkait hal tersebut. Terlebih ia pun mengaku tak pernah melabrak atau melaporkan perselingkuhan meski mengaku pernah sakit lantaran suaminya diduga direbut. Namun ia memilih melepaskan dengan berpikir mungkin ini udah jalan Tuhan untuknya, Besti. Aku sih dari dulu nggak pernah speak up ya, kayak nggak pernah keluar-keluar. Aku bener-bener nggak pernah ngomong ke publik atau ke siapapun, maksudnya di sosial media ya. Kalau aku selingkuh seperti itu nggak pernah, Kak. Cuma memang benar kalau aku divorce itu karena dianya selingkuh, memang Itu tahun benar. berapa, Kak? Itu di tahun 2023 awal. Sebenarnya udah lama, Kak, makanya aku kaget juga. Sebenarnya waktu itu sudah pernah ramai, cuma kan di kalangan Banyuwangi saja ya, Kak ya. Terus sekarang kok jadi lebih ramai lagi gitu. Tahun Oh, 2023 awal. Tahun mereka selingkuh tuh ceritanya seperti apa, Kak? Tadi itu kerjanya udah lama banget sih. Kayak namanya feeling seorang istri nggak bisa bohong ya, Kak ya. Jadi pasti ada petunjuk-petunjuk tuh yang datang terus ke aku meskipun aku nggak cari tahu. Gitu. Tapi kalau untuk detailnya banyak banget Kak kejadian-kejadian yang Allah kasih tunjuk ke aku sih gitu. Itu pokoknya intinya ada saja petunjuk yang datang ke aku yang bikin aku tuh tahu, oh ini ya ternyata benar selingkuhnya sama ini. Dan selingkuhnya sebenarnya juga nggak cuman sekali dua kali, udah berkali-kali Kak. Makanya aku udah di titik yang benar-benar aku udah nggak bisa lagi. Karena kalau rumah tangga isinya perselingkuhan tiap hari kan yang ada overthinking, terus nggak tenang. Itu aku nggak bisa Kak jalani rumah tangga yang seperti itu. Aku nggak pernah kayak ngelabrak ataupun melaporkan dia. Aku nggak pernah. Aku bener-bener ya udah ambil aja terserah. Karena udah di titik yang aku bener-bener udah nggak bisa lagi Kak. Gitu. Ya sebenarnya sakit Kak, hati pasti ya, sakit hati pasti ya, namanya suami direbut gimana sih Kak. Cuman ya udahlah aku pasrah aja sama Allah, emang ini mungkin jalannya aku kayak gitu. Aku nggak ada ngelabrak dia, nggak ada koar-koar. Aku bener-bener pasrah, aku bener-bener kayak ikhlas gitu Kak waktu itu. Karena percuma Kak kalau orang udah selingkuh mau digimana pun juga bakal tetap kayak gitu. Reaksi kamu ketika netizen publik dukung dirimu setelah pasca kemarin si D ini muncul gimana? Yang pertama sih nggak expect ya Kak ya, karena aku tuh nggak pernah mengeluarkan statement apapun, tiba-tiba netizen, teman-teman semuanya pada dukung itu aku alhamdulillah sih bersyukur. Nah, jika setelah Dini membongkar dugaan Resa telah menelantarkan anak ramai, malah diduga membuat dugaan masa lalunya yang diduga pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga selebgram Banyuwangi ikut ramai dan diduga membuatnya jadi banyak menerima komentar netizen. Hal berbeda justru terlihat dengan Lita yang justru banyak menerima komentar positif dari netizen yang diduga dianggap sikap pasrahnya melepaskan sang suami dulu dengan menahan rasa sakit kini malah berbuah manis. Jadi memang jadi influencer ini memang setelah ada divorce itu, makanya aku cari kegiatan, cari kesibukan seperti itu. Karena aku juga menghidupi anak aku, ibu aku, nenek aku juga Kak, seperti itu. Awalnya hancur sih Kak. Awalnya hancur kayak nggak ada arah gitu, tapi namanya orang berusaha pasti Allah kasih jalan kan. Iya, mengenal sosok Reza sendiri nggak sih, Kak? Aku sih nggak kenal Kak, cuman ya memang karena berita ini mencuat jadi dengar dari teman kayak gitu-gitu aja sih. Kalau sebelumnya memang nggak pernah tahu gitu, nggak kenal. Sebenarnya aku tuh udah move on Kak, bener udah move on, tapi karena ada lagi jadi kayak sempat mikir, ya ini lagi gitu Kak. Dan nggak nyangka juga ternyata mantannya si cewek ini yang lagi rame sekarang juga. Aku juga nggak nyangka sih sebetulnya. Berarti cukup kaget juga dong, Kak, dengan mencuatnya Kaget berita dan ini. kaget dan tiba-tiba juga banyak teman-teman netizen mungkin ya itu ke sosial media aku pada ngasih support. Akhirnya Kak ternyata ya diam kamu selama ini
bukan hanya orang Banyuwangi aja yang tahu, tapi seluruh Indonesia. Ada yang berkomentar seperti itu, aku sempat kaget, hah? Apa? Setelah aku cari tahu, oh ternyata ini. Dan saya juga berpesan kepada penonton, ya, janganlah menghakimi klien saya, si Dini ini, karena dia nggak mencari panggung di sini. Itu sebelum Reza mengeluarkan statement. Janganlah bukti itu ditumpangi untuk meluruskan seolah-olah kita ini cari panggung. Kalau klien saya ini di sini, ini sudah jobnya banyak. Jobnya banyak. Kita nggak mencari panggung, nggak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya meluruskan yang tidak benar menjadi benar, seperti itu. Saya berpesan kepada rekan-rekan yang berkomentar, tolonglah berkomentarlah dengan bijak. Jangan sampai berkomentar menjustis. Hati-hati. Di situ ada undang-undang transaksi elektronik. Ya, saya ingatkan kembali, itu bisa diproses secara pidana. Tolong berkomentar secara bijak dan melihat perkara ini secara jernih. Seperti itu. Terkait perceraian, memang benar dari pihak Reza dan Dini ini sudah menikah. Kalau masalah perceraian itu kan aib ya, pasti tidak ada kecocokan lah, tidak ada kepentingan lain. Pasti orang mengajukan proses, ya toh, proses cerai itu kan ada alasan-alasan. Seperti itu. Tidak bisa diartikan, oh ini selingkuh ini loh. Kita harus melihat perkara ini secara jernih. Intinya itu gini, jangan menghakimi. Hati-hati loh ya. Di situ ada undang-undang transaksi elektronik. Saya ingatkan. Jangan menjustis klien saya. Klien saya ini hanya berusaha meluruskan sebenarnya. Meluruskan permasalahan ini biar menjadi tidak bias atau liar. Fokus. Kita nggak ada kepentingan sebenarnya dengan si Reza. Hanya mengingatkan aja. Tolong kamu itu harus berkata jujur. Ini dilihat orang se-Indonesia. Yang jelas kalau untuk aku ya sedikit terganggu karena aku juga kerjanya di sosial media seperti itu. Kalau untuk yang diusik-usik dari kemarin itu apa ya, awalnya kan munculnya itu sebenarnya ini menjelaskan juga dari yang catatan IG itu, aku bikin itu sebenarnya tidak ditujukan untuk si Reza atau dari siapapun itu. Aku itu bikin memang murni dari aku pribadi karena ada serangan personal dari netizen untuk aku, karena posisi di situ aku memang tidak ingin ikut campur urusan permasalahan Reza dengan ibunya, seperti itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang sekarang terjadi, masalah saya dengan Reza untuk perihal anak. Ya Besti, masa lalu itu emang masa lalu. Tapi kalau diungkit, ya masa lalu bisa jadi ramai. Nah kalau ramai jadi saling bongkar gak sih Besti? Aduh Ani gak ngerti lah ya. Tapi yang pasti semoga semua masalahnya bisa terselesaikan dan bisa dibicarakan langsung kepada yang bersangkutan, menghindari keramaian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.